Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelatihan menulis dalam jaringan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Bersama saya, Maya Trisia Wardani. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini kita telah masuk pada materi kedua, yaitu harta karun dalam perangkat pembelajaran. Harapan kami, Bapak dan Ibu telah berhasil mengusir writer's block atau penghalang dalam menulis yang telah kita bahas pada materi pertama. Karena Bapak dan Ibu, hal itu merupakan kunci untuk meraih harta karun yang nanti akan sama-sama kita gali dalam pertemuan ini. Baik, selamat mengikuti pelatihan. Banyak sedikitnya harta karun yang akan kita dapatkan tergantung pada semangat dan kepercayaan kita dalam melakukannya. Fighting, may Allah bless you. Jangan lupa hashtag di rumah aja, hashtag hasilkan karya. Harta karun pertama adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, khususnya pada rangkuman pertanyaan siswa. Bapak Ibu sekalian, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah properti yang harus selalu ada saat guru melaksanakan proses mulia bagi para insan, yaitu proses belajar mengajar. Dan pada salah satu bagiannya terdapat kegiatan bertanya, baik pada persepsi, kegiatan pendahuluan, bahkan sampai pada kegiatan akhir pembelajaran berupa penutup. Bertanya menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Apakah itu pertanyaan dari guru kepada siswa ataukah dari siswa kepada guru? Karena bertanya merupakan salah satu cara untuk mengetahui pengetahuan awal dari siswa jika dilakukan di kegiatan pendahuluan. Oke, dan merupakan feedback atau timbal balik dari guru kepada siswa untuk mengukur pemahaman siswa dalam penguasaan materi jika dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, yang Bapak Ibu saksikan di layar adalah salah satu buku saya yang berjudul Seri Kesehatan Reproduksi Remaja. Di bab-bab awal, saya masukkan materi yang disesuaikan dengan indikator pencapaian. Lalu pada bab akhir, saya lampirkan semua pertanyaan dari siswa yang telah saya rangkum beserta jawaban-jawaban saya. Sebenarnya itu adalah percakapan pembelajaran biasa antara kami, siswa dan guru di dalam kelas. Suatu hal yang sangat lazim ya, terjadi juga di kelas Bapak dan Ibu semuanya. Hanya saja yang membuat sedikit berbeda, saya mendokumentasikannya menjadi sebuah catatan. Lalu, catatan tersebut saya buat menjadi sebuah buku. Nah, jika ingin membuat buku yang lebih berbobot, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan ahli lain yang sesuai dengan materi. Misalnya dengan psikolog untuk materi bimbingan konseling atau pendidikan agama. Lalu praktisi teknik atau kesehatan untuk materi IPA. Kemudian wirausaha untuk materi IPS, matematika, dan atau seni budaya. Jadi, tertarikkah Bapak Ibu dengan pembuatan buku jenis ini? Harta karun yang kedua adalah kegiatan inti pembelajaran. Di dalam perangkat belajar, terdapat kegiatan inti. Kegiatan inti ini berisi kronologis kegiatan yang akan kita lakukan dalam kelas. Apa yang akan kita sampaikan, bagaimana settingannya, serta alur pembelajaran, juga prediksi kita tentang respons maupun timbal balik dari siswa tercakup dalam kegiatan ini. Bisa saja dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas tidak persis sama dengan perencanaan yang kita buat. Dan tentu saja that's not a big deal. Itu bukan masalah. RPP yang kita buat akan menjadi panduan dalam pekerjaan kita. Tetapi fleksibilitas pelaksanaan proses belajar mengajar, lalu inovasi dan kreativitas siswa maupun guru tetap dipertimbangkan. Nah, pada layar tampak buku saya berikutnya yang dapat Bapak Ibu jadikan contoh. Buku ini merupakan dokumentasi dari beberapa pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran. Kali ini saya mengumpulkan beberapa macam kegiatan atau materi. Pemberian materi menggunakan model pembelajaran kontekstual atau menghubungkan dengan kejadian yang saat ini sedang berlaku. Contohnya saat materi sistem pernapasan,
saya membuat dialog pembelajaran dengan judul Kabut Asap, Oh Kabut Asap, di mana saat itu asap sedang menjadi topik pemberitaan karena kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang mempengaruhi suhu serta iklim dunia. Contoh lainnya adalah dialog dengan judul Dear Diary, yang merupakan percakapan antara remaja putri dengan buku diary-nya. Dialog yang menceritakan tentang keresahan sang remaja karena baru mendapatkan anugerah hormon pubertas di dalam dirinya. Nah, berarti jenis buku ini bisa berupa cerita fiksi maupun non-fiksi ya Bapak Ibu, tergantung dari peminatan kita. Yang penting tidak lepas dari rambu-rambu materi atau indikator pembelajaran yang telah ada. Baik, selanjutnya adalah harta karun ketiga, yaitu portofolio penilaian sikap. Bapak Ibu sekalian, pengertian penilaian sikap adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi mengenai perilaku peserta didik, baik di dalam maupun di luar pembelajaran. Semua penilaian ini tertuang dalam lembar berisi instrumen penilaian dalam bentuk portofolio yang secara spesifik merupakan hasil identifikasi guru dalam menentukan sikap siswa. Pada lembar penilaian para guru mata pelajaran yang saat itu dikumpulkan kepada saya selaku wali kelas, nampak mencolok adanya nilai sikap dengan predikat buruk dari salah satu siswa. Hal ini membuat saya lebih memperhatikannya. Dan selama proses pemberinya perhatian, pembinaan, serta perlindungan untuk membantu merubah predikat nilai sikapnya, semua saya dokumentasikan menjadi sebuah catatan. Catatan yang hingga saat ini membawa kesan mendalam bagi diri saya, karena rupanya siswa yang berpredikat buruk itu sesungguhnya hanya baru sampai pada tahap pencarian jati diri untuk menentukan siapa dia sebenarnya. Dan untuk hal itu, dia harus selalu trial and error atau meniru semua perilaku yang pernah dijumpainya. Dan di saat seperti itu, sungguh bimbingan dan arahan dari para guru serta orang tua sangat dibutuhkan. Saat ini, siswa tersebut telah menjadi pengacara muda yang kerap membantu menuntaskan masalah orang lain. Momen ini saya abadikan dalam buku Jangan Pernah Berhenti Mengajar 2 seperti yang tampak pada layar. Berikutnya adalah harta karun keempat, yaitu portofolio penilaian kognitif. Kemampuan kognitif atau pengetahuan siswa selama ini merupakan kompetensi yang paling mudah untuk diukur karena memiliki instrumen dan rank angka yang telah ditentukan. Tapi jangan salah ya Bapak Ibu, terkadang rank angka yang kita buat hanya mampu mengukur satu sisi kemampuan siswa saja. Misalnya untuk jenis soal pilihan ganda atau esai, penilaian seperti ini hanya menguntungkan siswa yang memiliki kecerdasan logika matematika saja. Karena yang dilakukannya adalah membaca data, lalu menganalisa dan menuliskan hasilnya. Sementara itu semua belum mengakomodir tipe kecerdasan lain yang juga umum dimiliki oleh siswa. Contohnya siswa yang memiliki kecerdasan kinestetik, dia akan cepat mengingat jawaban jika pertanyaan diberikan dalam bentuk gerakan atau body language dari guru. Lalu siswa yang memiliki kecerdasan audiovisual, dia akan cepat menjawab pertanyaan jika soal diberikan dalam bentuk rekaman audio atau berupa video yang ditampilkan. Nah, hal ini yang harus menjadi perhatian kita sebagai guru dalam melakukan penilaian kognitif untuk menghindari pengurangan hak peserta didik. Seperti pengalaman kami sewaktu memiliki siswa berkebutuhan khusus yang kebetulan saat itu adalah tunagrahita, yaitu memiliki alat gerak, kaki dan tangan yang kurang sempurna. Kami agak kesulitan untuk mengambil penilaian kognitif dari siswa tersebut karena keterbatasannya dalam memegang alat tulis membuatnya memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas. Sementara kami masih kekurangan tenaga pengajar yang secara khusus dapat mendampinginya. Lalu, di tengah diskusi dengan sesama rekan guru untuk memberinya nilai baik, sampailah kepada kami informasi tentang perlombaan pembuatan poster online atau dalam jaringan bagi siswa berkebutuhan khusus. Saat itu yang terlintas di pikiran saya hanyalah siswa spesial kami tersebut.
Dan segera setelah melakukan komunikasi dan pendekatan, akhirnya sampailah kami pada keputusan bahwa siswa spesial inilah yang bisa mewakili sekolah untuk ikut perlombaan tersebut. Dan tahukah Bapak Ibu semua, pengumuman memberitakan bahwa pada lomba pembuatan poster daring seprovinsi tersebut, siswa kamilah yang menjadi juara kedua. Sukacita tak tertahankan mendengarnya. Dan yang terpenting adalah kemampuan siswa secara kognitif telah tampak sangat nyata di event kali ini, tanpa melalui tes uji petik pilihan ganda atau esai lagi. Rupanya kesulitan memegang alat tulis membuatnya jauh lebih pandai dalam mengendalikan mousepad pada komputer. Lalu hal ini saya dokumentasikan dalam buku Jangan Pernah Berhenti Mengajar 3 yang tampak pada layar. Bagaimana? Bertambah lagi kan ide Bapak dan Ibu untuk segera mendokumentasikan semua kejadian dalam proses belajar mengajar? Tetap semangat ya! Harta karun kelima adalah modul pembelajaran. Nah, di slide terakhir ini saya akan menginformasikan bahwa modul pembelajaran yang biasa kita masukkan dalam perangkat pembelajaran bisa juga menjadi inspirasi dalam pembuatan buku. Mungkin Bapak Ibu beranggapan bahwa modul juga sudah berupa buku ya? Iya, itu betul sekali. Modul memang sudah berupa buku, yaitu buku yang isinya merupakan gabungan dari materi-materi yang berasal dari beberapa buah literatur. Nah, untuk modul pembelajaran kita kali ini, kita akan buat sedikit berbeda. Kita akan buat menjadi lebih menarik, dengan harapan bukan hanya siswa kita yang akan membaca dan mempelajarinya, tapi juga ada kemungkinan masyarakat lainnya yang tertarik dengan materi itu. Sekarang bagaimana menariknya? Nah, modul yang biasanya hanya berisi materi dengan tulisan berwarna hitam yang berada di kertas putih, kita buat menjadi sebuah komik yang bergambar. Komik bergambar warna-warni dan berisi percakapan tokoh yang kita buat sesuai dengan materi pembelajaran. Sekali lagi, yang jangan pernah dilupakan dalam membuat buku materi pembelajaran, yaitu semua cerita harus mengacu pada indikator pencapaian pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti yang tampak pada layar. Buku Pet Show ini merupakan buku komik pertama saya yang berisi materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu materi IPA untuk kelas 7 SMP. Saya pilih materi ini karena selalu muncul di ujian, baik ujian lokal maupun nasional. Nah, tantangan lain dalam menulis komik seperti ini adalah kita harus bisa mengimajinasikan tokoh yang akan diubah menjadi gambar. Untuk itu, kita perlu berkolaborasi dengan animator untuk membuat sketsa gambar, digital drawing, serta editing. Dan ini menjadi pengalaman sangat berarti bagi saya dalam hal penulisan buku.